kerugian mereka yang merasa diduga disalahgunakan oleh Indosuria pada bulan Mei di Polda Metro Jaya. Pak Kapolri yang baru tolong tegakkan oknum-oknum yang tidak sesuai dan mencoreng nama baik kepolisian, tolong disingkirkan dan lanjutkan perkara ini sesuai dengan aturan. Kami tidak minta yang lebih-lebih, kami hanya minta hukum diatur, dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, baik itu dengan Perkap, KUHP maupun KUHAP, sesuai dengan aturan. Kalau tidak, akan kacau negara ini. Dan ini akan mencoreng Polri, akan mencoreng kepemimpinan Bapak Listio Sigit sebagai Kapolri yang baru. Terima kasih. Terima kasih teman-teman media untuk hadirannya. Nama saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Tujuan saya ada di sini hari ini adalah sangat penting. Kenapa saya bilang penting? Saya tidak mau pemimpin negara dan Kapolri hanya memberikan janji manis. Ya, Presiden bilang silakan ya kan laporkan apabila ada kejahatan. Bapak Presiden juga bilang bahwa aparat penegak hukum jangan gigit yang benar, tapi gigitlah yang salah. Kapolri ketika menjadi Kapolri di DPR, dia langsung bilang, dia berjanji bahwa hukum tidak akan lagi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Namun kenyataan dan faktanya berbanding terbalik yang kami lihat. Makanya dari sini kami mengadakan sebuah aksi teatrikal di sini sebagai kritik yang membangun bagi masyarakat. Apa yang kami mau kritik ini? Satu adalah agar Bapak Presiden sebagai pimpinan negara dengan jabatan yang tinggi, beliau memiliki tanggung jawab yang tinggi. Ya, kalau kita lihat kasus Indosuria ini kasus di mana sudah memakan 14 triliun uang masyarakat. Ribuan masyarakat kena, ada yang sudah meninggal dan mereka mati secara materi. COVID memang mengerikan, tetapi investasi bodong jauh lebih mengerikan. Kenapa? COVID itu ketika orang meninggal, dia sudah tidak merasakan rasa sakit. Tetapi orang yang kena investasi bodong, ketika dia meninggal, ketika dia kehilangan uangnya, dia hidup hari demi hari dengan kesetresan, mati jiwanya, ya mati materinya. Hal yang sama dengan investasi bodong. Jika kalian negara serius mau memberantas investasi bodong, tangkap yang bawa duitnya. Bagaimana? Ya itu seperti yang saya bilang tadi. Ini jelas sekali dilihat deposit. Orang ini taruh yang tanda tangan ini yang di Surya di atas materai. Dia yang ambil uangnya di sini, dia penanggung jawab, dia ketua pengurus. Namun yang ditangkap bempernya doang, Jun Indria dan Sulito Ayub. Tangkap dan tahan otak intelektualnya yang tanda tangan di sini, yang menerima uang ini, yang menggunakan uang ini, yang bisa mengakses uang ini. Bukan bemper-bempernya dan kaki tangan mereka. Jangan sampai hukum ini diproses ke pengadilan, bempernya yang masuk penjara dan otak intelektualnya dibiarkan merajalela. Berikutnya mereka akan bikin perusahaan baru dan nyolong uang masyarakat lagi. Tolong keseriusan dari pemerintah, Bapak Presiden Jokowi terutama. Saya mohon dengan hormat, saya tahu Bapak Presiden adalah Bapak Presiden yang sangat pintar dan cerdik. Jangan sampai kalah sama mafia. Seperti ini mafia investasi, mau ditaruh di mana bukan Indonesia? Tadinya laporan ini kami laporkan di Polda. Lalu entah kenapa ada penarikan ke Mabes Polri, dan sampai di Mabes perkara ini sejak dilaporkan di 2020 tidak berjalan sampai saat ini. Bahkan SP2HP sesuai dengan Perkap tidak diberikan sebagai laporan kepada kami sebagai pelapor. Ya. Lalu tiba-tiba ada penetapan tersangka. Kami tidak tahu dari mana datangnya itu. Untuk itu kami menginginkan agar Bapak Kapolri tetap konsisten, tetap selalu melindungi hak-hak nasabah yang telah dirugikan oleh terlapor, yakni Saudara Henry Surya. Orang-orang, ya setiap nasabah, baik klien kami yang tadinya berinvestasi untuk jangka di masa tua, ya, kini telah dipupuskan harapannya oleh Henry Surya. Kenapa Henry Surya? Henry Surya bertanggung jawab
Karena kalau kita lihat di dalam sertifikat ini ada Hendry Surya, atas nama Hendry Surya. Jadi beliau harus bertanggung jawab terhadap apa yang dia sudah lakukan. Ya. Jadi kalau misal para nasabah tidak mendapatkan haknya dan bahkan ada yang sudah meninggal tidak mendapatkan haknya, lalu di mana letaknya ke sebuah keadilan? Kalau hari ini hukum tidak berkeadilan dan ditegakkan di Republik ini, lalu apa gunanya undang-undang dibuat sedemikian mungkin? Tapi kami masih menginginkan, kami masih berharap bahwa spirit Kapolri yang terbaru, Bapak Sigit, memberikan roh dan komitmen dalam penuntasan hukum yang bersifat tumpul ke atas. Semua equality before of law, semua sama di mata hukum. Kalau hari ini penegakan hukum saja sudah tidak benar, maka setiap orang tidak akan percaya lagi kepada hukum. Dan ini yang kita antisipasi sebagai kuasa hukum dalam proses kepolisian yang sudah kami laporkan. Tadinya laporan ini kami laporkan di Polda, lalu entah kenapa ada penarikan ke Mabes. Kita khawatirkan setelah laporan polisi, beliau, kita tidak tahu apakah sudah pernah dipanggil atau tidak. Tapi setahu kita sampai saat ini beliau masih berkeliaran. Ya, tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh penegak hukum yakni kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan untuk Hendry Surya. Jadi bisa dipastikan Hendry Surya masih berada dan berkeliaran di Indonesia ini. Kami setuju, kami meminta agar Kapolri menangkap nama Hendry Surya, karena Hendry Surya harus bertanggung jawab terhadap investasi bodong yang dia jual kepada setiap nasabah. Ya, karena ini menyangkut hak orang banyak, Pak. Bila ekonomi terganggu, ya, maka kondisi negara bisa menjadi buyar, Pak. Ya, karena dari pendapatan ekonomi yang mereka harapkan sebenarnya dari investasi ini, sekarang sudah kita lihat bahwa ditambah lagi dengan situasi pandemik ini memperkeruh suasana ekonomi, Pak. Jangankan makan, ya, bayar minum pun itu sangat sulit saat hari ini, Pak. Ini yang kami minta supaya hukum itu ditegakkan dan hukum bisa disejajarkan karena semua sama di mata hukum, Pak. Siapa yang salah harus